Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Oh iya, di sini aku sama teman-temanku mau jelasin sesuatu loh tentang tutorial penggunaan aplikasi Google Docs dan penjelasan fitur-fitur yang ada pada Google Docs. Tapi sebelum menjelaskan, aku bakal ngenalin anggota atau teman-temanku dari kelompok 1 pelajaran pengantar teknologi informasi. Yang pertama, saya sendiri, Haskal Askia dengan nomor BP 21130004. Yang kedua, Tiara Salsabila Olivia nomor BP 21130001. Yang ketiga, Garsa Syahputra nomor BP 21130002. Yang keempat, Endang Ulfa Finarsih nomor BP 21130003. Dan yang terakhir, Ode Rintik Segara nomor BP 21130010. Perkenalannya sudah ya. Waktunya kita masuk ke penjelasan fitur-fitur dari Google Docs. Fitur yang pertama, Clear Formatting. Fitur Google Docs. Ketika Anda paste tulisan ke Google Docs, terkadang fonts dan ukuran fonts akan berbeda dengan isi dari dokumen yang Anda punya. Untuk membuatnya sama, blok tulisan tersebut dan klik kanan. Kemudian pilih Clear Formatting. Fitur yang kedua, menambahkan fonts lain. Fitur Google Docs selanjutnya adalah menambahkan fonts. Dari menu fonts yang ada di atas dokumen, pilih More Font untuk menambahkan font baru ke menu tersebut. Terdapat ratusan fonts yang bisa Anda pilih. Google Fonts. Untuk memberikan kesan berbeda pada fonts, silahkan untuk akses Google Fonts di mana akan terlihat contoh kalimat yang menggunakan fonts yang berbeda. Anda juga bisa klik kalimat tersebut untuk mengubahnya menjadi kalimat sesuai yang Anda inginkan. Bila menemui fonts yang Anda sukai, cari nama fonts tersebut dari menu fonts yang ada di Google Docs dan tambahkan ke daftar fonts Anda. Fitur yang ketiga, Suggestion Mode. Ketika kita harus bekerja sama dengan teman untuk membuat suatu dokumen, kita bisa mengubah edit mode agar Google Docs dapat mencatat setiap perubahan yang ada, seperti di Microsoft Word. Untuk melihat editan tersebut dan mengizinkan teman kolaborasi Anda menyetujui atau tidak perubahan tersebut, pilih tombol berbentuk pensil di kanan atas dokumen dan klik Suggesting. Sekarang, ketika kita mengedit dokumen, perubahan akan muncul dengan adanya warna dan dilengkapi dengan siapa yang membuat perubahan tersebut. Setiap perubahan akan terdapat tombol Accept dan Reject. Fitur Google Docs yang keempat, yaitu tandai seseorang di komentar. Jika kamu ingin menarik perhatian dari seseorang untuk komentar yang ditambahkan, kamu dapat menandai mereka di komentar tersebut. Saat menulis komentar, masukkan add atau tanda plus dan pilih orang yang ingin ditandai. Orang yang ditandai tersebut akan mendapatkan email untuk mengingatkan mereka bahwa nama mereka telah hadir pada suatu komentar atau pertanyaan. Fitur yang kelima yaitu tambahkan bookmark untuk kurangi scrolling. Jika terdapat dokumen yang panjang, kita bisa menambahkan bookmark yang membuat kita mengurangi kegiatan scrolling. Cara untuk mengaktifkan fitur dalam Google Docs Editor adalah Insert, kemudian pilih bookmark untuk menambahkan bookmark di dokumen. Jika sudah, akan terlihat icon bookmark yang berwarna biru yang ada di sebelah kiri dokumen kamu. Fitur yang keenam, yaitu mode offline. Kita tidak usah lagi membutuhkan akses internet saat menggunakan Google Docs. Meskipun perlu sedikit koneksi untuk mengaturnya ke mode offline atau bersamaan dengan Chrome. Dari halaman utama di Google Drive, buka icon berbentuk gear di kanan atas layar dan pilih Settings.
checklist box pada bagian offline yaitu Scene Google Docs, Sheets, Slides, dan Drawings. Setelah salah satu fitur utama dalam Google Docs ini aktif, kamu bisa dengan mudah melihat dan mengedit Docs, Sheets, Slides, dan Drawings ketika tidak ada koneksi internet. Data yang sudah diedit akan tersinkronisasi secara otomatis ketika kita terhubung internet kembali. 7. Buat pergantian sendiri. Aplikasi Google Docs memiliki fitur untuk membuat pergantian sendiri. Buka Tools, lalu Preferences, dan Anda akan melihat daftar pergantian secara otomatis yang Google Docs buat. Kebanyakan pada daftar itu adalah simbol dan tanda panah. Anda dapat menambah pergantian sendiri, tetapi pergantian dengan huruf kapital tidak bisa bekerja. 8. Klik kanan untuk mencari info. Untuk mencari definisi dari suatu kata dengan cepat, klik kanan pada kata tersebut dan pilih Define. Akan muncul panel kecil di sebelah kanan dokumen yang berisi definisi dari kata tersebut. Fitur ini sangat memudahkan kita karena tanpa harus meninggalkan Google Docs. Demikian pula dengan klik kanan kata dan pilih Research untuk melakukan pencarian dari Google Search di panel sebelah kanan. Setiap link yang diklik akan terbuka di tab yang baru. Dan hebatnya, kita bisa menarik gambar langsung dari hasil pencarian ke dalam dokumen. Fitur yang ke-9, Revision History. Tenang, Anda bukanlah satu-satunya orang yang berharap ingin memutar waktu kembali. Ada cara Revision History di Google Docs dengan buka file See Revision History. Untuk mengakses Revision History Anda di Google Docs, cari panel sebelah kanan. Anda akan melihat daftar kronologi perubahan dari dokumen Anda. Pilih salah satu dan klik Restart this revision untuk membukanya. Fitur yang ke-10, menerjemahkan bahasa secara langsung. Saat ini, Google Documents telah dilengkapi oleh fitur Translate Dokumen. Jadi, Anda tidak perlu lagi repot-repot copy-paste ke Google Translate di browser. Dan caranya pun cukup mudah. Klik menu Tools, kemudian pilih Translate Dokumen. Ganti nama untuk file yang sudah diterjemahkan, kemudian pilih bahasa yang ingin diinginkan. Lalu, klik tombol Translate. File yang sudah diterjemahkan pun akan muncul di tab baru. Cara ini tentu akan membuat pekerjaan Anda lebih cepat dan efisien. Namun, hasil dari terjemahan dari Google tetap harus Anda periksa ya. Fitur Google Docs yang ke-11 yaitu mempublikasikan file sebagai halaman web. Dengan halaman web, kamu dapat dengan mudah berbagi informasi dengan banyak audiens. Semua orang dapat melihatnya dan kamu dapat mengontrol waktu untuk merilis update ke publik. Kamu dapat melakukan hal yang sama dengan Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide. Mempublikasikan salinan file sebagai halaman web ringan yang berbeda. Mempublikasikan file membuat file tersebut terlihat oleh siapa saja di web. Hati-hati saat mempublikasikan informasi pribadi. Contoh, mengizinkan lebih dari 100 orang melihat file dokumen, spreadsheet, dan slide kamu secara bersamaan. Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, lihat membagikan file dari Google Drive. Mengghosting halaman web tanpa membeli domain,
membuat semua editannya diinginkan di file sumber tanpa mengubah apa yang dilihat audiens. Kamu memilih waktu untuk menerapkan perubahan, menampilkan flyer, siaran pers, dan materi lainnya kepada publik tanpa mengizinkan akses ke materi sumber. 12. Menambahkan watermark. Watermark adalah tanda samar pada sebuah kertas. Cara menambahkan watermark di Google Docs adalah kalian bisa buka insert atau sisipkan. Di sana terdapat menu watermark. Dan di sebelah kanan terdapat sebuah tab yang berisikan format pilih gambar, skala, dan pudarkan. Dan kalian bisa memilih gambar sesuai yang kalian inginkan. Setelah gambarnya muncul di tab format bagian kanan, kalian bisa memilih skala yang ingin kalian gunakan. Kalian juga bisa memudarkan gambar tersebut dengan mencentang kolom yang ada di samping tulisan pudarkan. Apabila kalian merasa semua settingannya sudah pas, kalian bisa mengklik tombol selesai yang ada di tabel format bagian bawah. Fitur yang ke-13, membuat tabel di Google Docs. Cara membuat tabel di Google Docs dan Microsoft Word ataupun Excel hampir tidak berbeda. Hanya saja ada beberapa menu dan fungsi yang membuat proses pengaturan di Google Docs sedikit lebih sederhana. Fiturnya juga tidak sekompleks Word, namun secara keseluruhan sudah cukup menjawab kebutuhan umum pengguna. Membuat tabel Google Docs di laptop. Untuk pembuatan tabel di Google Docs PC, silahkan buka browser dan akses Google Docs. Selanjutnya, buatlah dokumen baru atau buka dokumen yang ingin diedit. Tab sisipkan, tabel, lalu tentukan jumlah baris serta kolom tabel yang ingin dibuat. Jumlah kolom dan baris dipilih. Seketika itu juga, tabel akan muncul di dokumen Google Docs Anda. Artinya, Anda sudah bisa langsung mengisi tabel dengan data yang ingin Anda buat. Selanjutnya, setelah data selesai dibuat, Anda tentu perlu melakukan penyesuaian agar tabel terlihat sedikit menarik atau jika Anda membutuhkan baris dan kolom tambahan. Untuk membuat kolom atau baris tambahan, caranya cukup klik kanan dengan mouse Anda dan tap salah satu dari 4 opsi. Selain itu, Anda tentu ingin tabel terlihat berbeda, misalnya dengan memberikan sentuhan warna. Caranya, 1. Blok kolom atau baris yang ingin diwarnai. 2. Lalu klik menu 3 titik di ujung menu utama. By the way, tidak ada tombol titik 3 di sini karena sudah ada fitur terpampang di kanan atas. 3. Kemudian tap ikon cat. 4. Selanjutnya pilih warna yang tersedia. Fitur yang ke-14 yaitu cara memberi nomor halaman di Google Docs. Jika kamu baru menggunakan Google Docs, kamu mungkin memperhatikan bahwa Google Docs tidak membuat sendiri nomor halaman untuk dokumen baru. Sebaliknya, kamu harus menambahkan nomor halaman di Google Docs. Berikut ini cara menomori halaman di Google Docs. Untuk menambahkan nomor halaman ke semua halaman di Google Dokumen, buka dokumen di layar kamu. Dengan file yang sekarang terbuka, masuk ke sisipkan nomor halaman. Sekarang, pilih salah satu opsi yang tersedia pada opsi berikut. Pilih opsi pertama atau keempat. Opsi pertama ini menambahkan nomor halaman di bagian atas setiap halaman. Sementara yang terakhir menambahkan nomor halaman ke semua halaman di bagian bawah. Untuk membedakan kedua opsi ini, Google Docs menunjukkan ikonnya dengan angka 1 dan 2 di bagian atas atau bawah tergantung di mana kamu ingin menambahkan nomor halaman. Nomor halaman akan ditambahkan ke sudut atas atau bawah semua halaman tergantung bagaimana kamu menambahkannya.